Sejumlah pemain Persib Bandung dalam status terancam sanksi jika kembali mendapatkan kartu kuning ketika melakoni pertandingan pekan ke-18 menghadapi Bayangkara FC. Salah satunya adalah Ciro Alves karena pahlawan kemenangan Persib atas Persija tersebut kini telah mengantongi 3 kartu kuning. Artinya, jika kembali mendapatkan kartu kuning, Ciro Alves harus menjalani skorsing 1 pertandingan. Ciro Alves memperoleh kartu kuning ketiganya saat menghadapi Persija dari wasit Stephen Yubel yang memimpin laga. Wasit menghukum Ciro Alves karena sengaja menendang bola saat situasi permainan sedang terhenti setelah pemain Persija dilanggar di menit ke-93. 2 kartu kuning Ciro Alves sebelumnya masing-masing diterima di laga kontra PSIS Semarang dan Ranusantara FC. Selain Ciro Alves, ada 3 pemain Persib lainnya yang juga berstatus terancam skorsing akumulasi 4 kartu kuning, yakni Ricky Kambuaya, Ahmad Yufrianto, dan Deddy Kusnandar. Pertandingan Persib menghadapi Bayangkara FC sendiri dijadwalkan akan digelar di Stadion Wibawa Mukti pada Senin 16 Januari mendatang tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Luis Mia, menilai peluang Persib Bandung untuk menjadi juara di musim ini cukup terbuka lebar. Menurutnya, perbedaan 1 poin dengan PSM Makassar sebagai pemuncak klasemen sementara membuat Persib tetap terjaga di jalur juara. Namun, Luis Mia merasa ada masalah yang akan dihadapi timnya jelang putaran kedua nanti. Persib Bandung hampir dipastikan tidak bisa menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan akan berpindah home base ke Stadion Wibawa Mukti Bekasi. Luis Mia menjelaskan sulit bagi Persib untuk menggunakan Stadion GBLA sebagai home base putaran kedua nanti. Dengan berpindahnya home base Persib di putaran kedua, tentu ini bukan hanya menyulitkan timnya, juga bobotoh yang akan menyaksikan Persib atau mendukung Persib di stadion, yang harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendukung tim kesayangannya. Menurut saya, ini sudah jelas. Idealnya kami bisa bermain di Stadion GBLA. Tapi karena situasinya tidak memungkinkan, maka kami harus bermain di Bekasi. Dan itu bermasalah bagi kami karena situasi dan atmosfernya akan berbeda. Meski demikian, pria asal Spanyol itu tetap yakin para punggawa Persib bisa mengatasi masalah tersebut dengan baik. Apalagi Persib sudah cukup berpengalaman bermain di luar Bandung ketika menjalani kompetisi dengan format gelembung dan terpusat. Kami sudah punya pengalaman memainkan laga dengan sistem bubble tanpa penonton dan supporter. Pemain butuh dorongan motivasi dan ambisi dari supporter, dan sebenarnya kami ingin terus bermain di GBLA. Tapi situasinya sekarang harus kita jalani tuntasnya. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar tidak ingin jemawa dengan kemenangan yang didapat tim Persib Bandung dalam partai kontra Persija. Umuh menilai kemenangan tipis dengan skor 1-0 tersebut patut disyukuri para pendukung Persib, mengingat para pemainnya mampu tampil disiplin sepanjang pertandingan. Meski demikian, Umuh mengingatkan kepada para pemainnya agar tidak terlena dengan hasil tersebut. Umuh meminta kepada pemainnya agar tidak melakukan perayaan secara berlebihan sehingga menurunkan konsentrasi tim jelang menghadapi laga berikutnya kontra Bayangkara. Ia juga menambahkan kepada para pemainnya agar tetap menjaga konsentrasi dalam menatap putaran kedua Liga 1 musim ini. Pasalnya perjalanan Persib untuk menjadi juara di musim ini masih panjang dan cukup berat. Mudah-mudahan bisa juara, kita masih panjang dan masih ada jalan. Makanya saya bilang jangan euforia dulu, harus tetap fokus, tetap berdoa, main baik, dan semangat. Disinggung soal pertandingan selanjutnya menghadapi Bayangkara, Umuh mengakui bahwa Persib kemungkinan besar tidak akan bermain di kota Bandung. Namun ia optimis Persib akan tetap tampil maksimal di laga kontra Bayangkara meski bermain di luar kota Bandung tuntasnya.